عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع النهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian, tidak suka memberi namun suka meminta-minta, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan membenci atas kalian 3 perkara, yakni qila wa qal, kemudian banyak bertanya dan banyak menyia-nyiakan atau menghambur-hamburkan harta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwati fillah rahimakumullah, ada 6 akhlak buruk yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis ini, yang sudah tentu jika suatu perkara disebut buruk oleh Allah dan Rasulnya, berarti perkara ini adalah jalan petaka bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Maka wajib bagi kita untuk menjauhinya. Yang pertama, durhaka kepada ibu. Nah ini, mengapa hanya ibu yang disebut di dalam hadis ini? Bukankah kita juga berhutang budi kepada kedua orang tua, termasuk kepada ayah? Tentu melalui perantara keduanya lah kita ada di dunia ini. Lalu mengapa hanya ibu yang disebut? Tentu bukan karena kita tidak perlu berbakti kepada ayah, bukan. Wajib berbakti kepada keduanya, wajib taat kepada keduanya, taat pada perintahnya selama di dalam kebaikan. Tapi kepada ibu kita mesti punya perhatian lebih. Ketika Rasulullah SAW ditanya kepada siapa kita harus berbakti, beliau menjawab ibumu, ibumu, ibumu 3 kali, baru kemudian ayahmu. Tapi bapak-bapak jangan modus nih pakai hadis ini. Anakku, kalau kau mau jadi anak yang soleh, berbaktilah pada ibumu, ibumu, ibumu. Berarti ibunya harus 3. Ibu adalah makhluk dengan jasa yang tak terganti, tak akan terbalas jasanya oleh kita anaknya. 9 bulan gratis kita tinggal di dalam perutnya, tak perlu bayar sewa, kita hisap darahnya, kita buat tak nyenyak tidurnya, tak nyaman istirahatnya. Maka pantas jika Nabi SAW katakan ibumu, ibumu, ibumu. Selain itu ikhwati fillah, ibu kita adalah seorang wanita yang lembut hatinya, sensitif dan perasa. Maka kita harus ekstra menjaga perasaannya. Kalau dia lihat kita belikan istri perhiasan bagus, pakaian mahal, tas baru, tidak jarang yang namanya ibu bisa muncul rasa cemburu. Apalagi sampai kita puji misalnya masakan istri di hadapan ibu, tak sedikit ibu yang langsung baper. Anakku sudah punya wanita lain, lebih sayang sama istrinya, padahal aku yang melahirkannya, nangis dia. Coba kalau bapak cenderung biasa aja. Itulah sebabnya jaga ibunda lebih dari ayah. Ingat ya ikhwati, di antara dosa yang akan langsung dibayar kontan di dunia selain nanti di akhirat adalah dosa durhaka kepada orang tua, apalagi kepada ibunda. Susah hidup, gelisah jiwa, banyak masalahnya sebab dia adalah anak durhaka. Naudzubillah. Kemudian akhlak buruk yang kedua, man'an wahat, menahan yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya, tapi suka menuntut hak secara berlebihan. Kerja malas, tidak amanah, tapi gaji kurang 1000, ya kerahkan massa buat mendemo atasannya. Bayar hutang selalu ditunda-tunda padahal mampu, giliran ditagih keluar taringnya. Bersegera menunaikan kewajiban, maka hakmu akan Allah mudahkan untuk engkau dapatkan. Yang ketiga akhlak buruk, dosa besar itu adalah wa'dal banat, membunuh anak-anak perempuan. Di zaman jahiliyah kaum Quraisy membunuh anak-anak perempuan mereka, tak kalah keji dengan Fir'aun yang membunuh setiap anak lelaki yang lahir. Dan di zaman jahiliyah modern saat ini banyak kita dengar berita bayi dibuang orang tuanya, tak peduli anak lelaki atau perempuan. Bahkan belum ketahuan lelaki atau perempuan sudah dibunuh, digugurkan dari kandungannya, aborsi banyak terjadi. Sebab apa? Sebab hamil di luar pernikahan yang tidak diinginkan, atau bahkan orang tua yang tidak siap merawat dan membesarkan. Ternyata masyarakat yang katanya modern ini lebih barbar daripada Abu Jahal bahkan Fir'aun. Alhamdulillah. Berikutnya kata Nabi SAW, ada 3 akhlak buruk yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Wa karihalakum
Qila waqal. Yang pertama qila waqal. Apa itu qila waqal? Suka bergosip, suka menebar berita yang belum jelas, baru katanya alias kabar burung kata orang sekarang. Padahal burung juga nggak pernah ikut-ikutan itu. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta jika ia selalu mengatakan segala apa yang ia dengar. Demikian kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat. Jadi apa yang ia dengar belum diklarifikasi, belum dicek kebenarannya, itu sudah ia sampaikan, sudah ia sebarkan. Ketika kita dapat berita, apakah berita itu dari dunia nyata maupun dari dunia maya, dari medsos dan lain sebagainya, maka pastikan dulu kebenarannya. Kalau sudah valid, perlu kita timbang maslahatnya. Kalau tidak bawa maslahat, tidak perlu disebarkan. Apalagi kalau berita itu sudah tidak valid alias hoax, tidak manfaat lagi, tahan lisan, tahan jempol untuk menyebarkannya. Yang berikutnya, akhlak yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya adalah kathratus su'al, banyak pertanyaan. Bukan pertanyaan yang memang bermanfaat untuk urusan dunia dan akhirat. Misalnya nih ada yang nanya, Ustadz, Nabi Adam sama dinosaurus itu duluan mana? Ustadz, iblis itu kan beranak pinak, berarti dia kan punya istri. Siapa nama istrinya iblis, Ustadz? Mana saya tahu, kan saya nggak diundang walimah waktu dia kawinan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Yang terakhir, akhlak yang dibenci adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Termasuk menyia-nyiakan harta adalah membeli barang-barang haram, atau menumpuk barang yang kemudian tidak terpakai, tidak bermanfaat, atau yang berlebih-lebihan. Beli makanan 10 juta hanya untuk satu suap misalnya, pakaian dan lain-lain yang berlebihan. Itu semua adalah perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tentu kita tidak akan membiarkan diri kita termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya.